Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan doakan jelek anakmu dan hartamu, karena bisa jadi doa tersebut terkabul, bertepatan dengan waktu ijabahnya doa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah, yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkannya untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, asalnya manusia itu bersifat terburu-buru. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." Quran Surah Al-Isra ayat 11. Kedua, doa kejelekan dan kebinasaan bisa saja dikabulkan. Dalam ayat disebutkan, "Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka." Quran Surah Yunus ayat 11. Ketiga, sebab doa jelek ini terlarang, karena bisa jadi bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Sesuai dengan ketetapan, akhirnya yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Di dalam hadis Ummu Salamah disebutkan, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jangan mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan." Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, hendaklah seorang memilih waktu terbaik dikabulkan doa, yaitu pertengahan malam terakhir, hari Jumat, antara azan dan iqamah, ketika sujud, di akhir sholat 5 waktu, ketika turun hujan, pada hari Arafah, ketika mendengar suara ayam berkokok, pada malam Lailatul Qadar, dan doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Kelima, hendaklah kita selalu memperhatikan perkataan kita, dipikirkan sebelum mengucapkan. Ada suatu kisah menarik yang bisa diambil pelajaran akan ampuhnya doa jelek seorang ibu pada anaknya, yaitu pada kisah Juraid. Jika tahu demikian, sudah pasti tentu anak mesti memuliakan orang tuanya. Jangan sampai ia membuat orang tuanya marah, sehingga keluar kata atau doa jelek yang bisa mencelakakan dirinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan, kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraid." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Juraid?" Beliau lalu bersabda, "Juraid adalah seorang rohib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya, yang terletak di antara dataran tinggi atau gunung. Di sana, terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung, tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika, datanglah ibu Juraid memanggil anaknya Juraid ketika ia sedang melaksanakan sholat. "Wahai Juraid." Juraid lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk kedua kalinya. Juraid kembali bertanya di dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kali. Juraid bertanya lagi dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilannya, ibunya lantas berdoa, "Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraid, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur." Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui pengembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak.
Lantas raja pun bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraid, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraid dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraid tersenyum, dan para pelacur tersebut melihat Juraid yang berbeda di antara manusia. Saat bertemu dengan raja, raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraid balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia. Wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraid bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraid lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraid lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapakah ayahmu? Bayi itu pun menjawab, ayahku si pengembala sapi. Kontan saja, sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraid menjawab, tidak perlu, ataukah dari perak? Lanjut sang raja, jangan, jawab Juraid. Lalu dari apa kami bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraid menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraid menjawab, saya tersenyum karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraid pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Pelajaran dari kisah Juraid ini, pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Juraid seorang alim yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibandingkan melanjutkan sholat. Kedua, seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan sang orang tua, karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua tersebut mendoakan kejelekan padanya, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi. Dari kisah Juraid tersebut, Juraid tahu akan hal itu, sehingga membuatnya tersenyum, karena terkabulnya doa ibunya terhadap dirinya. Ketiga, bukti doa jelek dari ibu terkabul karena Juraid akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur sebagaimana doa ibunya. Keempat, berbakti kepada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih lagi berbakti pada ibu. Kelima, Juraid menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah, sehingga bayi yang masih dalam buayan itu dapat berbicara. Keenam, juhudnya Juraid karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak minta diganti dengan emas atau perak. Ketujuh, ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya seperti dalam kisah Juraid ini. Kedelapan, bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah, artinya berada di bawah bakti kepada orang tua. Kesembilan, doa ibu Juraid tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juraid terjerumus dalam perbuatan keji, yakni zina. Ia hanya mendoakan agar Juraid dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu. Kesepuluh, tawakal dan keyakinan yang tinggi pada Allah akan membuat seorang keluar dari musibah. Kesebelas, jika ada dua perkara yang sama-sama penting bertabrakan, maka dahulukan perkara yang paling penting, seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu ataukah sholat sunnah, maka jawabnya
memenuhi panggilan ibu. Semoga kisah ini bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik pada ilmu dan amal.